A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Isu nebut asmaning Allah kang murah ing kaulane, ing dalam dunya sinung ing rizki ander mamili, tan anak kekurangan munggih ing yang agung, kang asih tembing akhirat anggan jari sakehe wong kang ngabakti, aniksa wong doraka. Utawi sekatahing puji sakabehe mustahik ing Allah, pangerane wong alam kabeh. Rahmat lan salam katur ing atase Gusti jeung Nabi Muhammad sinihaning Allah den utus. Andawuhaken ing Quran kalamullah kang satauhu iku maring jin lawan manusa. Sebelumnya mohon restu dan pangestu sebelum membacakan risalah sejarah hari jadi Desa Babakan Gebang. Marilah kita sama-sama mohon restu dan pangestu kepada leluhur kita, leluhur Cirebon yang telah membawakan kita kepada Islam, yang telah mensyiarkan Islam, dan yang telah wafat disemayamkan di Astana Agung Gunung Jati, di Astana Dalem Gebang, di Astana Buyut Bandung, di Astana Buyut Cieri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin kepada para sesepuh, alim ulama, para umaro, pada malam hari ini saya akan membacakan risalah hari jadi Desa Babakan Gebang. Menurut tutur tradisi di Gebang dan silsilah yang dibuat oleh Purba Caraka pada tahun 1935, wilayah Gebang erat kaitannya dengan seorang tokoh yang bernama Panembahan Wirasuta atau Sutawijaya Wiraupas, yang lahir pada tahun 1550. Beliau merupakan putra dari Pangeran Suwarga atau Pangeran Dipati Carbon I, atau juga disebut Pangeran Sedang Kemuning, putra dari Pangeran Pesarean bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Panembahan Wirasuta mendirikan tempat syiar Islam di daerah Kampung Nelayan yang kemudian hari bernama Pagebangan atau Gebang. Selanjutnya Panembahan Wirasuta secara tradisi menurunkan kepangeranan Gebang turun-temurun. Sejak tahun 1681 Masehi, pengaruh VOC atau Kompeni Belanda
merambah ke wilayah Gebang. Gebang juga dijadikan protektorat company dan kemudian dipisahkan dari wilayah Kesultanan Cirebon. Menurut laporan Pangeran Sutajaya Gebang yang ditemukan dalam arsip bertahun 1816 menyebutkan bahwa Pangeran Gebang yang pertama diangkat oleh susuhunan Gunung Jati Cirebon. Beliau bernama Panembahan Wirasuta Upas. Adapun Pangeran Sutajaya adalah keturunan yang keenam dari Panembahan Wirasuta Upas. VOC atau company sesungguhnya memerlukan sekali sekutu yang dapat diandalkan di sebelah timur wilayah Kesultanan Cirebon. Maka sejak itu wilayah Kepangeranan Gebang ditetapkan wilayahnya meliputi bagian timur Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sekarang, membentang dari pantai Cirebon di utara sampai Sungai Cijulang di selatan. Dimulai kedatangan VOC inilah yang mengubah eksistensi daerah Gebang yang awalnya sebagai tempat syiar Islam berubah menjadi daerah protektorat VOC dengan kegiatan monopoli perdagangan di daerah timur Kesultanan Cirebon yang merugikan masyarakat Gebang. Kondisi demikian mengakibatkan banyak kerabat Kepangeranan Gebang, keturunan Panembahan Wirasuta, pergi meninggalkan daerah Gebang menuju daerah selatan Gebang dan tempat-tempat lainnya untuk tetap mensyiarkan agama Islam. Selanjutnya perjuangan di Gebang diteruskan oleh Pangeran Sutajaya I untuk melawan VOC atau company dan mensyiarkan Islam sampai beliau wafat. Perjuangannya tidak berhenti dan terus dilanjutkan oleh Pangeran Sutajaya II. Dalam periode inilah daerah selatan Gebang mulai dibuka, dibabak-babak oleh para santri Pangeran Sutajaya II, yaitu diantaranya Buyut Bandung, Buyut Cieri, Buyut Mundu Serang. Versi tutur lainnya dari Desa Babakan Gebang menyebutkan lebih dari 3 orang tokoh tersebut di atas. Menurut tutur tradisi di Gebang, pada tahun 1782 Masehi, tepatnya pada hari Rebo Wekasan, yaitu Rabu terakhir di bulan Safar, tahun 1196 Hijrah, Buyut Bandung, Buyut Cieri, Buyut Mundu Serang, dan beberapa tokoh lainnya yang nama dan identitasnya belum terungkap mendirikan tajuk atau masjid yang mana tiang atau soko guru penopangnya dari kayu jati yang berasal dari Gebang. Cerita versi lainnya menyebutkan dari Demak yang dibawa ke Gebang, dari Gebang dibawa ke pedukuhan baru yang bernama Babakan. Setelah selesai membangun tajuk dan masjid, selanjutnya mendirikan atau membangun tempat bermusyawarah atau sekarang menjadi Balai Desa Babakan Gebang. Pada masa kolonial Hindia Belanda yang diselang oleh bangsa Inggris, pada tahun 1815 Inggris membentuk daerah yang namanya division, yang terdiri dari subdivision
di daerah division Gebang atau Gabang ada subdivision yang namanya Babakan. Pada tahun 1857, Desa Babakan Gebang, bagian wilayah distrik Losari, mulai tertulis dalam peta Karesidenan Cirebon. Dan pada tahun 1900, geliat ekonomi di Desa Babakan Gebang mulai merambah. Pembangunan pabrik gula New Tersana atau Tersana Baru berada di Desa Babakan Gebang. Kemudian pada tahun 1914 di Gebang pula sudah terjalin sarana transportasi kereta api, yaitu dengan dioperasikannya stasiun Tersana Baru di Desa Babakan Gebang. Kemudian pada tahun 1922 asisten Wedana Gebang Hilir dihapuskan, digantikan dengan asisten Wedana Babakan yang berada dan beribu kota di Desa Babakan Gebang. Kronologis sejarah tentang hari jadi Desa Babakan Gebang sangat panjang sekali, sehingga saya singkat. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 bertempat di kantor pemerintah Desa Babakan Gebang diadakan ekspos hasil penelitian tim penelusuran sejarah Desa Babakan Gebang yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat desa yang dihadiri unsur pemerintah Desa Babakan Gebang, Ketua Badan Musyawarah Desa, Kepala Dinas Pudpar Kabupaten Cirebon, para sesepuh adat dan tokoh masyarakat Desa Babakan Gebang untuk menentukan hari jadi Desa Babakan Gebang. Dari kronologis peristiwa dan momentum yang disebutkan tadi, dalam musyawarah desa tersebut disetujui dan ditetapkan, sekaligus dibuatkan berita acara penetapan hari jadi Desa Babakan Gebang, yaitu pada hari Rebo Wekasan bulan Safar tahun 1815 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Februari 1815 Masehi. Sehingga hari jadi Desa Babakan Gebang tahun 2002 adalah hari jadi yang ke-207 tahun. Setiap tanggal 8 Februari kita diamanatkan untuk memperingati hari jadi Desa Babakan Gebang. Dirgahayu 207 Desa Babakan Gebang. Demikianlah sekelumit risalah sejarah yang saya sampaikan karena tebal. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun dan Dirgahayu Desa Babakan Gebang yang ke-207 tahun. Semoga kita semua dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun disampaikan Bapak Mustaqim Asteja.